Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, puji Tuhan, Matius 28 ayat 20 di sini Alkitab memberikan kita suatu pengarahan yang jelas melalui perkataan Tuhan Yesus yang memberikan perintah untuk mengajar melakukan sesuatu yang telah memang Yesus berikan dan ajarkan kepada murid-murid. Alkitab juga mengatakan bahwa ketahuilah bahwasanya Yesus menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Nah, benar, maka jaminan yang Tuhan jaminkan dalam setiap kehidupan kita, perintah-perintah Yesus selalu disertai dengan jaminan. Setiap kali saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan perintahnya dengan benar, jaminan itu pasti kita akan dapatkan. Yesus tidak pernah mengingkari janjinya dalam setiap kehidupan kita. Yesus memberikan suatu jaminan adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Bagi saya dan saudara yang hidup di dalam penyertaan Tuhan itu adalah suatu yang tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Nah, hari ini kita dengar suatu janji dari Kristus Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa akulah sendiri yang akan menyertai engkau. Nah, pasti saya dan Bapak Ibu Saudara merasa sangat ringan, sangat senang, sangat berbahagia, sangat diberkati oleh jaminan ini. Nah, untuk itu kita dapat melihat bagaimana seharusnya saya dan saudara hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah, ada beberapa sikap yang saya akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sikap keteladanan. Dalam Matius 28 ayat ke-16 dikatakan, ke-11 murid itu berangkat dari Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, di sini kita melihat suatu perkara yang Tuhan berikan contoh kepada kita, yaitu tentang leadership atau kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan Tuhan kita dapat melihat sikap diri untuk bertanggung jawab atas apa yang diperintahkannya. Dengan jelas Alkitab mengatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-murid dengan jelas, hari ini kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ingin disertai oleh Tuhan, maka ikutlah kepemimpinan Tuhan. Tanggung jawab Tuhan kepada kita harus juga kita tularkan kepada orang lain. Jadi saya dan saudara harus mempertontonkan diri kita, keteladanan kita. Ini bukan bicara tentang roh dan jiwa, tetapi bicara tentang tubuh, sikap diri kita. Oleh sebab itu, jadilah Kristen yang jelas memperlihatkan keteladanan Yesus. Hidup disertai oleh Tuhan adalah hidup yang memiliki kejelasan di dalam Tuhan. Ada tanggung jawab di situ, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekadar kita berkata-kata atau teori saja, tetapi tanggung jawab untuk memiliki keteladanan Yesus yang harus kita tularkan kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah sikap hati. Dalam Matius 28 ayat 17 dikatakan, kita melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di sini Alkitab berkata ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tapi ada beberapa orang ragu-ragu karena mereka tidak mengenal secara dekat. Nah, selanjutnya Alkitab mengatakan Yesus langsung mendekati mereka. Nah, di sini hidup kita akan disertai Tuhan selama saya dan Bapak Ibu memiliki penyembahan yang benar, fokus kepada pribadi yang kita sembah. Kita tidak menyembah sesuatu, mungkin barang, kita tidak menyembah benda, tetapi kita menyembah Yesus Kristus yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Nah, kehidupan kepemimpinan Yesus menjadi kerangka besar dan menjadi keteladanan kita, sikap dalam
penyembahan. Jika kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, ini Abraham dikatakan, Abraham berkata, kita akan sembahyang. Artinya worship berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang sikap hatinya. Nah, di sini worship bukan hanya lagu yang dibawakan dengan nada yang pelan, tetapi bagaimana sikap hati untuk menyembah dan menghormati Tuhan. Jika kita mau disertai Tuhan, tidak hanya kita memiliki sikap diri, sikap hati yang benar, yang selalu menyembah Tuhan, tetapi kita tetap fokus dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan yang layak menerima penyembahan kita. Dia layak menerima sikap hati yang suci, yang kudus, yang bersih, karena Dia yang mampu menerima penyembahan kita lewat kehidupan kita yang benar di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah sikap memberi. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan dia tidak berbicara hanya sepotong, kepadaku telah diberikan kuasa di surga atau kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Tapi dia berkata dengan jelas, baik kuasa di surga dan kuasa di bumi itu kepunyaan Yesus. Nah, saya dan saudara tidak dalam posisi untuk memilih apakah kuasa di surga atau kuasa di bumi, tetapi karena dikatakan demikian dengan jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya saya dan saudara berhak menerima kuasa yang tidak terbatas itu daripada Tuhan. Menikmati kedua-duanya, surga dan bumi. Jadi kita memilih di bumi diberkati, surga kita diberkati. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia memiliki sikap memberi dan hidup dalam pemberian yang cuma-cuma. Yesus tidak menjadi pribadi yang berhutang. Dia tidak katakan, meskipun Bapa memberikan kedua kuasa, tapi biarlah aku memberikan satu kepada engkau. Tetapi dia memberikan semuanya. Sikap memberi juga mempertontonkan siapa diri saya dan Bapak Ibu. Tuhan bahkan memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus kehidupan kita. Mari saudara, sikap memberi yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga ada orang lain yang perlu saya dan Anda, saudara, beri. Nah, ada pribadi-pribadi bahkan kepada Tuhan sendiri, kepada pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang memberi. Itu yang diajarkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat adalah sikap bakti. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sini Yesus memberitakan kepada saya dan Bapak Ibu, pergi dengan tujuan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Inilah sikap bakti kita kepada Tuhan. Bagaimana kita harus bekerja di muka bumi, bukan hanya kita mencari uang, bukan hanya kita menikah, bukan hanya kita bergaul, tapi tujuan utama adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu, saudara berbakti kepada Tuhan. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadikan mereka percaya kepada Tuhan lewat setiap kehidupan kita, lewat setiap tingkah laku kita, dalam apapun yang kita kerjakan, itu menjadi teladan bagi orang lain supaya mereka mengenal Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, kita tetap maju di dalam Tuhan, biarlah hidup kita disertai oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman. Sikap diri kita, sikap hati kita, sikap memberi kita, dan sikap bakti kita kepada Tuhan itu mempertontonkan bagaimana Tuhan menyertai hidup kita dan orang lain menjadi percaya dan mengenal Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat renungan-Mu. Biarlah kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang
punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan, berbakti untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa.